Ya, bagaimana hukum tentang adat 40 hari setelah melahirkan? Di mana sebelum 40 hari tidak boleh pergi karena meyakini bau amis dan harus bersih-bersih dahulu pada 40 hari tersebut. Ya, adat 40 hari setelah melahirkan. Ya, jawabannya ya, kalau adat ini bagus ya kita lestarikan. Kalau adat ini tidak bagus atau apalagi bertentangan dengan syariat, maka jangan dilaksanakan. Karena Islam ini syariat tidak anti adat, ya, tapi memperbaiki adat. Kalau adat itu benar, kita lestarikan. Lestarikan, harus dilestarikan, ini warisan budaya. Ya, tidak bertentangan dengan syariat, tetapi kalau sudah bertentangan, ya ini harus diubah. Karena patokannya adalah syariat, bukan adat manusia. Syariat Allah yang buat dan tetapkan, adat ini manusia dengan pikiran yang bermacam-macam. Ya, kalau ada 40 hari tidak boleh kemana-mana, ini tidak benar berarti ya. Siapa yang larang? Ya, tidak boleh kemana-mana karena masih bau amis dan harus bersih-bersih dulu. Ini tidak benar ya. Karena ada orang yang dia nifasnya tidak sampai 40 hari. Ada. Kenapa harus 40 hari? Nifasnya kita sering ketemu. Kita sering ketemu dengan pasien-pasien yang nifasnya tidak sampai 40 hari. Ada yang 20 hari, 30 hari ada. Ya, apalagi nifasnya pasien-pasien yang keguguran. Ya kan? Kalau pasiennya keguguran, ya patokannya adalah 80 hari. Jadi di atas 80 hari, atau patokan utamanya adalah terbentuk organ tubuh, ya, kemudian dia dikuret, ya, umumnya di atas 80 hari dikuret. Ini kan berarti menjalani nifas dia. Paling nifasnya 3 sampai 5 hari. Gitu. Ya, nifasnya paling 3 sampai 5 hari. Ya, sebentar. Ya, apalagi yang keguguran dan sebagainya, ini tidak mesti 40 hari. Ya, tidak mesti 40 hari, sehingga ini keyakinan yang tidak benar. Ya, kita ketemui kasusnya kedokteran, itu ada orang yang nifas tidak sampai 40 hari. Kemudian secara syariat juga demikian, ini ada ikhtilaf ulama berapa batasan maksimal dan minimal nifas. Pendapat yang terkuat langsung aja ya. Pendapat yang terkuat, batasan maksimal nifas, pendapat terkuat adalah 40 hari. 40 hari, pendapat terkuat. Ya, batasan maksimal nifas 40 hari. Ada pendapat 60 hari, tetapi ini tidak rojih. Ya, yang benar adalah 40 hari. Mengapa 60 hari? Karena ada berapa macam kasus. Karena bisa jadi setelah dia nifas langsung haid. Jadi ada kasus ya. Ada kasus setelah nifas 40 hari langsung haid, sehingga terkesannya 40 hari lebih. Dan ada juga yang perdarahan. Tetapi pendapat terkuat batas maksimal haid adalah 40 hari sebagaimana perkataan dari para sahabiah dan perkataan penjelasan dari Ibnu Abbas. Ya, jadi haid itu nifas itu maksimal 40 hari. Jadi apapun darah yang keluar setelah 40 hari itu bukan darah nifas, ya, kemungkinan besar adalah darah istihadah. Darah istihadah. Dan batasan minimal nifas ini tidak ada. Tidak ada batasan minimal nifas. Nifas tidak ada batasan minimalnya. Ini kalau 2 hari hilang darah nifas ya sudah berhenti. Ya, 5 hari ya sudah berhenti. 10 hari berhenti, 20 hari berhenti ya. Istri saya 20 hari sempat langsung berhenti. Ya, apalagi kasus-kasus keguguran, ya, keguguran dikuret paling sebentar nifasnya, 3 hari, 5 hari selesai udah bersih. Ya, jadi ini adatnya ini tidak benar ya. Tidak benar, kasihan, tidak boleh kemana-mana, harusnya jalan-jalan ya, sama bayinya jalan-jalan ya kemana-mana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Wa minal ma'lum bahwasanya membaca Al-Qur'an fadluhu 'azim. Keutamaannya sangat besar. Dan ini adalah silah, penghubung antara seorang hamba dengan Rabbnya Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fatir, "Innal ladzina yatluna kitaballah." Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah, Al-Qur'an, wa aqamus shalah, dan mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah,
dan mereka menginfakkan sebagian daripada apa yang kami karuniakan kepada mereka, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka mengharapkan perniagaan yang tidak ada ruginya. Liwaffiyahum ujurahum wa yaziduhum min fadlih wallahu ghafurun syakur. Kala Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan ganjaran bagi mereka, dan Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan dari karunia-Nya. Tidak semua kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan, karunia untuk membaca Al-Qur'an. Ada orang-orang yang tidak bisa membaca Al-Qur'an, namun Allah Subhanahu wa taala masih memberikan mereka kesempatan untuk menggapai pahala seperti orang-orang yang membaca Al-Qur'an, seperti orang-orang yang menghafal Al-Qur'an. Ingatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu ila yaumil qiyamah." Barang siapa yang memberi petunjuk kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti orang-orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Duna yanqusa min ujurihim syai'a, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang-orang yang melakukannya. Maka alhamdulillah, antum bisa lihat di belakang antum, di layar antum, tahap pertama TBK Backing 002 Abu Said Al-Khudri. Tahap pertama sudah sampai 60%. Ya, ini semua dari andil antum yang berusaha mendapatkan kebaikan dari orang-orang yang membaca dan menghafal Al-Quran. Maka insya Allah ke depan di tahap yang kedua kita akan memulai tahap untuk pemasangan atap, yang insya Allah akan dikerjakan segera setelah tahap pertama ini selesai. Kami terus meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, kemudian andil-andil antum. Wallahu taala a'la wa alam, wa jazakumullahu khairan.